Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gue akan membacakan kisah mistis pendakian Gunung Lawu. Ya, gunung yang satu ini memang tak pernah habis akan cerita-cerita horor dan misteri di dalamnya. Sebuah cerita dari Galang dan kawan-kawan saat menginjakan kaki di gunung yang memiliki ketinggian 3.200-an meter di atas permukaan laut. So, bagaimana keseruan kisahnya? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sebelum ke Gunung Semeru, gue ingin menceritakan pendakian gue di Gunung Lawu beberapa waktu yang lalu. Setelah sekian lama gue tidak mendaki, akhirnya gue kembali menampakkan kaki di salah satu atap tertinggi tanah Jawa ini. Dimana terakhir kali gue mendaki itu di Gunung Ciremai, hampir 1 tahun yang lalu. Dan itu pun tak sampai puncak, karena ada kejadian yang memaksa kami untuk kembali turun tanpa sampai di puncak terlebih dulu. Dan sekarang gue diberi kesempatan kembali untuk menginjakan kaki di trek pendaki, dan kami memutuskan Gunung Lawu sebagai gunung yang akan kami daki selanjutnya. Kenalin, nama gue Galang. Sewaktu itu gue lagi pulka ke kampung halaman gue di Klaten, Jawa Tengah, tempat dimana gue dilahirkan dan tempat dimana gue dibesarkan. Dan gue harap kota ini akan terus bersinar seperti semboyannya. Gue pulkam setelah akhirnya gue lulus kuliah. Jadi bisa dibilang terjadinya pendakian ini salah satu alasannya karena ingin merayakan kelulusan gue. Pagi itu gue udah sibuk banget ngurusin barang-barang pendakian gue. Entah kenapa baru kali ini gue sesemangat ini untuk mendaki. Yuda yang juga ikut dalam pendakian ini pun baru bangun dari tidurnya. "Buset Dalang, niat bener lu jam segini udah siap-siap," ucapnya sembari keluar dari pintu rumahnya. Iya, rumah gue sama Yuda ini sebelah. Jadi kagak heran kalau gue sama dia udah kayak saudaraan. Kemana-mana selalu berdua, kuliah berdua, ngekos berdua, dan lulus pun juga berdua. "Hah, iya juga ya. Kenapa gue niat bener ya?" jawab gue sambil duduk di teras rumahnya. "Kopi enak nih," ucapnya seraya mengucek mata. "Iya enak. Bikin Gih." "Nggak punya gula gua. Lu aja sono bikin." "Ya gue nggak punya kopi." "Ya elah." Obrolan yang sangat tidak bermutu itu pun terjadi, diiringi suara merdu kicauan burung kenari. Kami pun lantas pergi masuk ke dalam rumah masing-masing untuk mengambil gula dan juga kopi. Dan tepat pukul 10 pagi, gua sama Yuda pun sudah bersiap-siap untuk segera meluncur ke base camp Gunung Lawu via Ceto yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Barang-barang udah, pamit ke orang tua pun udah, motor aman, bensin apalagi. Tapi entah kenapa si Yuda seperti mengulur waktu untuk menunda pemberangkatan kami. Ada aja dah alasannya. Panggilan alam lah, itulah inilah. "Lu kenapa sih?" tanya gua. Kagak pape." "Ya udah ayo jalan," ucap gua yang dijawab anggukan pasrah oleh Yuda.
Dan tepat ketika Yuda naik di jok motor gua, rombongan mobil dengan plat nomor Jakarta sampai di depan mata gua, lalu membunyikan klaksonnya yang ngebuat gua hampir budek dan terlihat tawa dari orang di dalamnya. "Halo everybody," ucapnya seraya keluar dari mobil. Gua pun hanya membalasnya dengan senyuman yang dipaksakan. Akma, Milka, Vida, Febri dan juga Nabi. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba kelima manusia ini ada di depan rumah gua. "Jadi di sini rumah lu?" ucap Nabi. "Kok lu pada kesini? Kan udah gue bilang jangan kesini. Dan kalian tahu dari mana rumah gue di sini?" Pertanyaan itu terus keluar dari mulut gua. Seketika tatapan mereka mengarah kepada Yuda yang tanpa gue sadari udah gak ada di belakang gua. Yuda muncul dari dalam rumah gua bersamaan dengan ibu gua yang sangat riang gembira menyambut kedatangan mereka berlima. Ada tamu. Sini masuk," ucap ibu gua mempersilahkan. "Gua kan ngundang mereka berlima ke rumah gua, bukan ke rumah lu," jawab Yuda dengan nyengir kuda. "Memang kenapa sih, Leh? Biarin, kan biar teman-temanmu tahu rumahmu," sahut ibu gua. Mereka berlima pun hanya membalas dengan senyum ramah, lebih tepatnya mengejek gua. "Ini ada oleh-oleh sedikit dari kami, Bu. Semoga ibu sama Aa Galang suka ya," ucap Vida sembari memberikan makanan di tangannya. Bangsat, batin gua kala itu. Pengen banget dah rasanya gue pindah rumah yang jauh dari rumahnya si Yuda. Abis dah gue diinterogasi sama ibu gua. Gue yakin nih, setelah gue pulang dari laut, ibu gue nanyain tentang Vida terus. Karena ibu gue selalu kepo kalau masalah cewek. Kemudian kami pun masuk ke dalam rumah. Dan kebetulan sewaktu itu ibu gue lagi bikin kue. Jadi gak perlu repot-repot beli makanan. Pemberangkatan pun akhirnya ditunda, di mana rencana awalnya gue berangkat pukul 10 pagi dan melakukan pendakian pada malam harinya. Namun sewaktu itu sudah jam 4 sore. Kami masih nangkring di teras rumah gua sembari mengobrol ngalur ngidul. Hingga akhirnya ibunya Yuda menawarkan untuk menginap di sini. "Sudah sore, kalian nginep aja di sini. Takutnya kemalaman," ucap beliau. Mereka pun langsung melirik ke arah gua dengan sedikit senyum yang gua tahu betul maksudnya. "Nggak usah repot-repot, Bu. Nggak apa-apa, kita berangkat aja nanti," jawab Akma. "Nggak apa-apa, Le. Kalian nginep aja di sini. Nanti yang cewek tidur di rumah Galang, yang laki-laki di rumah Yuda," sahut ibu gua ikut-ikutan. "Gimana ya, Bu? Kalau nggak ngerepotin sih nggak apa-apa." Mampus, batin gua. Kalau gitu yang laki tidur di rumah gua aja, yang cewek-cewek di rumah Yuda. Rumah gua kotor, takutnya lecet lagi nanti," sahut gua. Kalau si Pida nih tidur di rumah gua, otomatis dia bisa ngobrol sama ibu gua tanpa pantauan dari gua. Dan bukan kagak mungkin dia bakal ngomong yang kagak-kagak sama ibu gua. Bisa-bisa makin panjang masalahnya. Dan saran gue pun diiyain oleh mereka. Hingga malam pun tiba. Kami kembali berkumpul di teras rumah gue. "Duh, jadi ingat pas zaman KKN ya," ucap Milka. "Enak ya tinggal di kampung gini, adem," sahut Febri. "Pantas Galang gak mau kita kesini, takut kita betah dia," ucap Akmal sembari menahan tawanya. "Intinya rencana kita ke Lau malam ini gagal. Dan ini karena kalian," jawab gue. "Aa Galang kok marah-marah terus sih?" sahut Vida yang disambut tawa dengan yang lainnya. Saat azan subuh berkumandang, gua pun terbangun oleh suara seseorang yang membangunkan gua. Udara dingin pun seketika menusuk kulit kala itu. Dan baru gue sadari bahwa semalam gue ketiduran di teras rumah bersama Nabi. Dengan cerewetnya Vida membangunkan kami.
Tangan mungilnya entu membawa gayu, seolah bersiap untuk menyeramkannya kalau gua sama Nabil kagak juga bangun. Sementara di sisi lain gua melihat Akmal dan Yuda sedang menikmati kopinya sembari tertawa. Udah kayak kagak punya dosa. Kurang asem lu berdua. Gua ketiduran gak di bangunan. Enak bener lu kasur jatah 4 orang dipakai berdua, ucap gua penuh emosi. Udah lu mending sholat aja, abis itu mandi, gua bikinin kopi, sahut Vida sembari beranjak meninggalkan kami. Yang mau dibikinin kopi, ucap Akmal yang membuat gua langsung masuk ke dalam rumah dan mengurungkan niat untuk membangunkan Nabi yang masih tertidur lelap. Serius lu mau mandi jam segini lah? Bukannya biasanya lu bangun jam 10? Teriak Yuda yang bikin gue pengen pindah rumah yang jauh dari rumahnya. Setan bener dah. Selesai sholat dan mandi, dengan rambut klimis dan memakai sarung, gue keluar dengan pedenya dan bersiap untuk menyambut dunia. Asik. Segelas kopi dan pisang goreng sudah tersaji di teras rumah gue. Akmal, Yuda, dan Vida nampak membahas tentang pendakian kami ke Gunung Lau. Sedangkan Nabi, ia masih terlelap dengan tidurnya di atas kursi kayu dengan jaket sebagai bantalnya. Dan tidak lama kemudian, Milka dan Febri pun turut bergabung bersama kami, di mana kami saling berbagi cerita tentang dunia pendaki. Hingga suara klakson khas sayur keliling di desa gua terdengar di telinga, membuat para emak-emak beramburan keluar rumah. Tak lain ibu gua dengan tas dari anyaman bambu. Ibu mau belanja? Aku ikut, ucap Vida yang langsung beranjak menyusul ibu gua. Ah elu lang, spek bidadari gitu lo tolak. Kurang apa sih dia? Ucap Akmal. Kurang waras. Jangan mulai-mulai dah lu bang, sahut gua sembari menyeruput kopi. Hingga pagi menjelang siang, tepatnya pukul 10, kami sudah bersiap-siap untuk berangkat. Alat-alat pendakian pun sudah rapi di dalam mobil. Tak lupa kami pamit kepada orang tua, meminta izin dan doa untuk keselamatan kami sampai tujuan dan kembali pula. Pinjam anaknya sebentar ya bu, ucapan terakhir Akmal sesudah meminta izin dan doa kepada ibu gua dan juga Yuda. Lu kira gue barang dipinjam segala? Kami pun segera berangkat sebelum terik mentari membuat kami malas untuk memulai perjalanan ini, di mana gue sama Nabil berboncengan mengendarai motor karena mobil udah kagak muat untuk kami berdua. Temen punya mobil gak ada guna-gunanya acan, ujung-ujungnya juga motoran. Mana panas banget ini. Ocehan gue selama perjalanan menuju Karanganyar, dikarenakan hari itu begitu nanas, berbeda dengan biasanya yang mendung dan juga hujan. Singkatnya kami pun sampai duluan di base camp Lau via Cetok. Teriknya mentari selama perjalanan membuat pala gua sedikit keliyengak. Kami pun memutuskan untuk beristirahat dan makan siang di warung area base camp ini. Cukup lama kami menunggu. Menunggu adalah hal paling membosankan, di mana Akmal dan lainnya baru sampai 2 jam lebih setelah gua, dikarenakan macet dan sering berhenti membeli logistik. Dan sesampainya mereka di base camp langsung disambut dengan hujan badai yang memaksa kami untuk melakukan pendakian keesokan harinya. Kami pun tidur di base camp Lau via Cetok bersama dengan 2 rombongan lainnya. Cukup ramai kala itu, karena kata penjaga base camp, ada 5 rombongan lainnya yang ada di atas. Udah lu pada tidur dah, besok bangun pagi-pagi, usahain jam 8 kita udah mulai jalan, ucap Akmal yang pura-pura gue iyakan. Sebab gue, Nabil dan juga Yuda malam itu push rank Mobile Legend tanpa sepengetahuan Akmal hingga waktu menunjukkan pukul 12 malam. Kemudian paginya sekitar pukul 5 subuh, gua kembali dibangunkan oleh Milka. Ia pun menyuruh kami untuk segera sarapan sebelum mandi. Dinginnya pagi itu
mengingatkan gua dengan hawa yang sudah cukup lama kagak gua rasai. Gua pun kembali teringat pendakian pertama gua ke Cirema 1 tahun yang lalu. Awal dari kecintaan gua akan ciptaan Tuhan yang satu ini. Pendakian gua dengan keempat sahabat gua, yang satu diantaranya sudah pergi. Mau kopi? Lagi-lagi suara lembut itu membuyarkan lamunan gua. Gua pun hanya menggelengkan kepala sembari memberikan senyuman dari bibir yang kedinginan. Pasalnya, ini adalah kali pertama Milka kembali menginjakan kaki di tanah laut setelah pendakiannya 2017 silam. Butuh waktu yang lama untuk ia menghilangkan rasa trauma akan misteri tanah laut. Sedangkan Akmal, ia menganggap bahwa laut adalah sebuah rumah. Dan entah keberapa kali ia kembali ke laut setelah kejadian yang menimpanya beberapa tahun lalu. Singkatnya, pada pukul 8 pagi, kami sudah bersiap untuk memulai perjalanan ini. Kami membentuk sebuah lingkaran kecil, berdoa, dan sedikit wejangan dari Akmal, leader yang gue percaya akan kembali membawa kami menginjakan kaki di atap tertinggi. Sebelum memulai perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kami pun khusyuk berdoa menurut agama kami masing-masing. Selesai. Kami pun mulai mengangkat keril kami masing-masing dan segera memulai perjalanan ini. Assalamualaikum lau. Izinkan kami menginjakan kaki di tanahmu, ucap Akmal sembari memulai langkahnya itu. Akmal sebagai leader memimpin barisan di depan, disusul oleh sang pawang Milka. Kemudian Vida, dilanjutkan dengan Febri, Yuda, Nabil, dan gua sebagai penutup barisan. Pertama bagi gua berjalan di barisan paling belakang. Gua ingin melanjutkan hobi gua ini setelah kami berpisah dan sibuk dengan hidup kami masing-masing nanti. Mungkin ini adalah pendakian terakhir kami berempat. Gua, Febri, Yuda, dan Nabi. Sekarang kami sudah lulus. Kami bukan lagi anak kuliah. Dan jika suatu saat gua mendaki dengan rombongan lain, gua gak mau malu-malui. Karena itu gue bersikeras untuk berjalan di barisan paling belakang. Akan tetapi pendakian ini ada yang kurang. Ya, dia sudah pergi. Sudah 2 pendakian tidak gue lakukan bersamanya. Kembali teringat akan dia yang selalu berada di samping gue ketika sakit gigi yang sangat menyiksa selama perjalanan di Gunung Selamat sekitar 1 tahun yang lalu. Gua pun mulai melangkahkan kaki. Canda tawa seakan membuat kami lupa akan rasa lelah. Dari basecamp menuju pos 1, jalan belum terlalu menanjak. Masih mudah bagi kami untuk melewatinya. Begitupun dengan Vida. Gua sedikit terkejut, di mana ia tidak banyak mengeluh. Senyum manisnya itu selalu terlihat di setiap langkahnya. Vida ini anak indie. Ia memiliki mimpi untuk melihat sunrise dari atap tertinggi dalam hidupnya. Setiap kali kami berhenti dan beristirahat, ia selalu menuliskan sesuatu ke dalam buku diary-nya. Dan setelah melewati perjalanan yang sedikit menanjak, akhirnya kami sampai juga di pos 1 dengan selamat. Semua masih normal, belum ada gangguan apapun yang kami dapatkan. Di pos 1 ini mendung parah. Langit hitam, seakan sedang bersedih kala itu. Angin juga bertiup begitu kencang, membuat kami bergegas untuk segera melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan beberapa menit kami melangkah dari pos 1, kami berpapasan dengan rombongan komunitas pecinta alam yang mengaku berasal dari salah satu universitas di Jawa Timur. Rombongan mereka berisi kurang lebih 8 orang, 5 diantaranya perempuan. Semangat bang, dikit lagi puncak, ucap seorang laki-laki yang berdiri di barisan depan dengan nafas tersengal-sengal. Ente kadang-kadang ente, sahut Nabil dengan tawanya. Semangat abang-abang, sambung seorang perempuan di rombongan tersebut.
Kami pun berhenti sejenak di sini. Akmal menanyakan kondisi di atas kepada leader dari rombongan tersebut. Sementara gerimis akan menyuruh kami untuk segera meninggalkan lokasi tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dan sekitar 15 menit kami berjalan, tiba-tiba angin dingin mengenai tubuh gua dari belakang. Angin ini seperti berbeda dari biasanya. Gua bisa merasakan perbedaan itu. Namun di sini gua mencoba untuk bersikap tenang. Dan tak lama kemudian samar terdengar suara alunan gamelan dari kejauhan. Suaranya begitu syahdu sampai gua mau menggerakkan tubuh gua mengikuti alunan suara itu. Dan karena gua udah merinding, di situ gua langsung mepet ke Nabil yang ada di depan gua. Mengetahui hal itu, Nabil tidak menunjukkan reaksi apapun. Wajahnya terlihat sedikit tegak, pertanda juga merasakan apa yang gua rasakan. Sunyi, tidak ada obrolan di antara kami. Tidak seperti biasanya. Kenapa pendakian kali ini berbeda dari biasanya? Suara gamelan itu menemani kami hingga sampai di pos 2. Dan di pos 2 ini, Akmal mengingatkan kami untuk tidak lupa kepada Tuhan, menyuruh kami untuk berdoa, meminta perlindungannya. Sebenarnya di sini gue juga udah sedikit curiga sama si Vida. Dia sedikit pucat dan tidak banyak bicara. Gue tahu nih kalau udah kayak gini, pasti nih anak bakal ngereok. Batin gue kala itu. Bismillah, kami kembali memulai perjalanan ini. Doa-doa pun kembali kami baca sebelum memulai perjalanan. Sementara mendung masih serta menemani kami, kabut tipis juga mulai turun, membuat keadaan sekitar semakin gelap. Suara Mbak Daster Putih itu terdengar di telinga gua, terdengar tak jauh dari tempat gua berjalan saat ini. Dengar gak? Bisik gua kepada Nabi. Dengar. Apa itu? Shh. Jawab Nabil sembari menghentikan langkahnya itu. Dan benar saja, di depan sana Vida terlihat seperti muntah-muntah. Namun tak ada yang keluar dari mulutnya. Milka dan Febri pun berusaha menepuk-nepuk punggung Vida. Tapi tiba-tiba Vida pun tersenyum layaknya mbak-mbak Daster Putih dan mengeluarkan suara khasnya yang membuat Milka dan Febri langsung menjauh. Benar kan kata gua, dia emang udah rada-rada semenjak di pos 2 tadi, ucap gua. Hobi bener sini orang, sahut Yuda. Dan di sinilah kejadian-kejadian di luar nalar mulai muncul. Dan di sini juga gua mulai menyesal kenapa ngotot banget untuk berjalan di barisan paling belakang. Gua lupa kalau ini laut, gunung dengan sejuta misteri di dalamnya. Mal, Vida mal, ucap Milka meminta bantuan Akmal. Tapi Akmal hanya diam tak merespon. Ia melihat sekelilingnya dengan tatapan tak biasa. Kemudian duduk jongkok sembari mengeluarkan rokok dari tasnya. Lu gak usah ikutan ngelawak bang, lu gak bakat jadi komedian, ucap gua yang tidak dihiraukan oleh Akmal. Milka yang ada di dekat Akmal pun menjauhinya. Ia seakan tak percaya dengan apa yang telah menimpa kekasihnya itu. Di sisi lain Vida terus tertawa meskipun tidak dihiraukan. Semua mata fokus kepada gerak-gerik aneh dari si Akmal. Si Vida gimana itu? Ucap Febri menyadarkan keheningan. Keadaan pun semakin kacau, di mana Akmal yang kami percaya bisa melindungi kami tiba-tiba berperilaku aneh. Terlebih hanya ia yang tahu tentang cara menyadarkan orang yang kesurupan. Lang Vida lang, apa sih? Lu nyuruh gue nyadarin orang kesurupan? Jawab gue di tengah rasa panik. Coba dulu lang, kasihan itu si Vida, sambung Yuda. Iya lang. Elah, kurang asem banget lu mal. Suasana genting kayak begini malah ngelawak, ucap gue pada Akmal sembari mendekati Vida.
yang tengah kesurupan. Ini gua harus ngapain, cu? Sebisa lu. Gua pun mencoba mengingat-ingat apa yang dilakukan Akmal saat menyadarkan orang kesurupan. Yang gua tahu hanya megangin kepalanya sembari baca apa gitu. Ya udahlah, langsung gua praktekin aja. Tapi pas gua mau pegang kepalanya si Vida, dia langsung nepis tangan gua. Pegangin. Suruh gua kepada Yuda dan juga Nabi. Mereka berdua pun berusaha memegangi kedua tangan Vida, dan gua segera menyentuh kepalanya. Nah, pas udah gua pegang tuh kepalanya, si Vida malah senyum sembari melototin gua. Gua baca aja udah itu surat-surat pendek yang gua hafal dengan kata penutup, "Keluar lu setan, setan alas." Butuh waktu yang lama untuk menyadarkan Vida, sedangkan Akmal masih menikmati rokoknya entah itu yang keberapa, hingga membuat Milka geleng-geleng kepala dan menangis ketika melihat tingkah aneh si Akmal. Dan sekitar 30 menit kami berdiam diri di pertengahan antara pos 2 dengan pos 3. Kondisi Vida terus membaik setelah sadar dari pingsannya. Sedangkan Akmal, ia masih diam membisu sembari menikmati setiap batang rokoknya. Akmal ini aneh, dia kagak ngerokok, tapi selalu bawa rokok kemana-mana. Dan untuk kali pertamanya gue melihat dia merokok di lau ini dalam kondisi genting seperti ini. Dan setelah memastikan keadaan Vida mampu untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya kami kembali memulai perjalanan menuju pos selanjutnya. Akmal pun mulai melangkah tanpa disuruh, dan selama perjalanan kami sedikit berjaga jarak dengannya. Kini udah diposisikan tepat di belakang Akmal menggantikan Milka untuk berjaga-jaga apabila tiba-tiba Akmal melakukan perbuatan di luar kendali. Sedangkan gua masih berada di barisan paling belakang. Selama perjalanan menuju pos 3, Vida seringkali meminta untuk berhenti, hanya untuk sekedar mengatur nafasnya. Nggak usah dipaksa. Kalau nggak kuat kita cukup sampai di pos 3 aja, ucap gua ketika melihat Vida yang mulai payah. Nggak apa-apa, jawabnya yang singkat. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan ini. Tak banyak kata yang keluar dari mulut kami, sehingga membuat gue sendiri merasa bosan. Bahkan tidak terdengar sama sekali suara dari barisan depan. "Oh maga!" teriak gua, berharap mendapat sautan dari Yuda yang berada di depan gua. Namun tak ada sautan yang gua dengar. Padahal biasanya kami sering paduan suara kalau sudah mendengar "oh maga." Justru malah Nabil yang membalas, dan terjadilah paduan suara antara gua dan juga Nabi. "Sumpah bukan teman gua ini," sahut Febri yang menyimpan rasa malu. "Oh maga!" Vida pun ikut menyahut, yang membuat suasana ini semakin rame. Walaupun kalau diingat-ingat malu juga, karena udah kayak orang tolol teriak-teriak di tengah gunung. Tapi itu adalah cara kami untuk berlindung diri dari rasa takut. Dan sesampainya di pos 3, kami kembali beristirahat. Akmal pun masih belum terlihat normal, sedangkan Vida, wajahnya sudah kembali berseri. Senyumnya selalu terlihat di setiap detiknya. Kami pun terus menanyakan keadaannya, tapi ia masih kekeh untuk melanjutkan perjalanan. Tekadnya yang begitu besar mampu meluluhkan hati kami. Kami kembali melangkahkan kaki menuju atap tertinggi. Kabut yang semakin tebal pun menemani langkah demi langkah kami. Trek yang licin membuat gue sangat berhati-hati, karena kalau gue sampai jatuh, kagak ada yang bisa nemenin gue jatuh. Perjalanan menuju pos 4 berhasil membuat kami kelelahan. Kedua kaki gue rasanya pengen copot. Gerimis pun mulai turun, seakan memberikan semangat tersendiri untuk kami terus melangkah. Dan di tengah perjalanan menuju pos 4, gua mulai mendengar sesuatu. Suara seperti monyet yang sedang berayun-ayun, tapi terdengar menggema di telinga. Dengan perasaan yang sudah kacau balau,
Gua pun segera menyusul Nabil yang terpaut beberapa langkah di depan gua. Sementara teman-teman gua berlaga biasa aja, seperti tidak mendengar apa yang gua dengar. Kayaknya ada monyet dari sekitaran sini. Tuh suaranya kencang bener. Entah motivasi dari mana kata-kata itu tiba-tiba terucap dari mulut gua. Mereka yang mendengarnya hanya saling pandang, lalu menyuruh gua untuk fokus pada perjalanan dan memperbanyak doa, yang justru membuat mental gua menjadi goyah. Dan disitulah suara-suara aneh mulai berseliweran. "Kenapa sih?" tanya Nabil yang melihat gerak-gerik aneh gua. "Udah lu diem aja." Kemudian suara monyet mulai berganti menjadi suara langkah kaki. Gelapnya mendung dan kabut tebal membatasi jarak pandang kami. Sesekali gua pun menengok ke belakang untuk memastikan suara langkah kaki yang terdengar tepat di belakang. Namun gua kagak melihat apapun kecuali kabut. Mental gua benar-benar diuji di sini. Lau seakan menjadi ujian kelulusan bagi gua sebelum bergelut lebih dalam dengan dunia pendakian. Doa pun tak pernah putus dari bibir gua yang menggigil kedinginan. Dan hanya Nabil yang mengetahui keadaan gua sedang tidak baik-baik saja. Hanya dialah yang tahu tentang gua yang sangat tersiksa berjalan di barisan paling belakang. Dan saking fokusnya gua ame jalur pendaki, tiba-tiba gua dikejutkan dengan tangan dingin yang menepuk bahu gua dari belakang. Dan di saat gua menoleh, disitulah gua merasakan titik tertinggi ketakutan dalam hidup gua. Di belakang gua sekitar jarak 3 meter ada sepasang kaki pucat pasi, persis kayak kaki manusia silver di lampu merah. Dan ngerinya lagi, entu kaki cuma bagian dengkul ke bawah doang, kagak ada badannya. "Bil, belakang Bil." Refleksi Nabil ini pun nengok ke belakang. Wajahnya langsung terlihat tegang dan juga pucat. "Tenang bro, biar bagaimanapun derajat kita lebih tinggi daripada mereka." Di situ gue udah gak bisa ngomong apa-apa. Yang gue lakuin saat itu hanya kaki yang terus melangkah, tangan megangin keril Nabi, mulut baca-baca doa, kepala menunduk. Kaki gue udah lemes banget, tapi masih tetap gue paksai, walaupun sesekali hampir ambruk. Sementara gerimis dan kabut semakin tebal, gelapnya mendung bahkan bisa dibilang setara dengan gelapnya malam sewaktu itu. Sampai akhir kami pun sampai di pos 4. Sesampainya di pos ini, gua kembali melihat ke arah tadi gua berjalan. Namun sosok tadi sudah tak terlihat di penglihatan gua. Gua sama Nabil yang nampak pucat pun langsung dibanjiri pertanyaan. Kecuali Akmal, ia masih diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan di sini gue sedikit emosi karena nggak ngertiin banget keadaan gua sama Nabil di belakang. "Kenapa lu pada?" tanya Febri. Ia terlihat sama sekali tak kelelahan. "Minum dulu nih," ucap Vida sembari memberikan 2 botol air. "Sebentar lagi kita sampai di pos 5. Semangat ya," ucap Milka memberikan semangat. Gua pun hanya membalas seadanya karena keadaan gua emang masih syok banget, sembari terus memandangi jalur yang tadi gua lewati. Banyakin doa, semoga aja Akmal cepat normal. Namun di tengah obrolan kami, tiba-tiba Akmal melemparkan sisa puntung rokoknya tepat di depan gua. Di sini emosi gua akhirnya meledak. Begitupun dengan Nabi. Ia langsung berdiri dan hendak menghampiri Akmal yang terlihat tak berdosa. "Tolong ngertiin keadaan abang lu, jangan memperkeruh keadaan lah, Bil," ucap Milka menenangkan gua dan juga Nabi. "Kita lanjut aja, keburu gelap," Yuda menengahi. Gua pun hanya bisa bersabar dan menginjak sisa puntung rokok itu hingga tidak mengeluarkan asap sebelum melanjutkan perjalanan ini.
Selama perjalanan, entah kenapa gue sangat tertarik untuk menengok ke belakang. Sampai-sampai Nabil menegur gue, "Fokuslah, doa jangan sampai berhenti." Dan sekitar 40 menit kami berjalan, gue tidak mendengar lagi suara tadi. Cukup lega dan bersyukur karena sebentar lagi sampai di pos 5. Namun sepertinya tidak mudah untuk sampai di pos 5. Tiba-tiba pundak gua kembali ditepuk dengan tangan dingin. Lemes banget gua langsung, udah kayak orang habis donor darah. Gua pun segera menyusul Nabil dan berjalan di sampingnya. "Tobat Gobil, tobat." Dan lagi-lagi Nabil refleks menengok ke belakang. "Tambahlah," ucapnya sembari menunduk setelah menengok ke belakang. Iya, kata tambah sangat amat teramat menarik perhatian gue. Hingga tak sadar gue juga ikut menengok ke belakang. Masya Allah, itu lu mau nyari apapun, ada semua di belakang gua sama Nabil. Lemper putih, Mbak Kunkun, Pak Dewowo, Mbak Kunkun versi punggung bolong, semuanya ada. Tapi anehnya setiap spesies yang gue sebutin tadi hanya terdapat satu perwakilan. Namun terlihat banyak, karena mungkin semua spesies ada di belakang kami kala itu. Di situ gue udah gak bisa gerak. Gue jatuh karena kaki gue udah lemes banget, sedangkan Nabil udah pingsan. Tapi saat gue jatuh, tangan gue sempat berusaha pegangan sama Keril Febri yang berada di depan gue, sehingga Febri sadar kalau gue jatuh. Febri pun melihat keadaan gue sama Nabi. Teriak dah tuh si Febri. Otomatis semua nengok ke belakang. Tapi mereka kayaknya nggak ngeliat makhluk di belakang gue, kecuali si Vida. Ia histeris berteriak sembari menangis, dan tak lama kemudian langsung pingsan. Keadaan kala itu begitu kacau, dan dengan lantangnya Yuda mengumandangkan azan dengan bibir yang bergetar ketakutan. Gue pun masih belum berani membuka mata, namun bacotan Milka dan Febri memaksa gue untuk sadar. Dan saat gue membuka mata, sudah tak terlihat lagi makhluk-makhluk tadi. Vida dan Nabil masih tak sadarkan diri. Yuda pun berusaha menyenderkan mereka berdua ke Kerry, sedangkan Milka dan Febri menanyakan apa yang sedang terjadi kepada gua. Sedangkan gua masih belum bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Kenapa jadi gini sih?" ucap Yuda yang frustasi melihat teman-temannya tak berdaya. Akmal mana?" Tiba-tiba Milka teringat dengan kekasihnya itu. Ia pun menangis saat menyadari Akmal sudah tak bersama kami, alias Akmal menghilang entah kemana. Febri dan Yuda yang masih waras pun bingung harus berbuat apa. Sekitar 30 menit kami berdiam diri, namun Vida dan Nabil tak juga sadar. Keadaan pun semakin gelap dan tidak ada pendaki satupun yang lewat saat itu. Yuda pun mulai mendekat dan menjatuhkan dirinya di samping gua, tidak mengucapkan apapun, hanya berdiam diri. "Lah Wuyut, kalau kita bisa melewati ini semua, kita hebat lah," ucapnya sembari memukulkan kepulan tangannya di dada gua. Namun tiba-tiba dari arah depan sana terlihat seorang pendaki sedang berlari mendekati kami. Ya, itu Akmal yang tiba-tiba kembali entah dari mana perginya. "Masya Allah, kalian dari mana?" Terlihat kepanikan dari wajah Akmal. Milka yang melihatnya pun langsung memeluk Akmal. "Kenapa? Kok jadi begini?" ucap Akmal keheranan. "Lu dari mana sih, Mal?" ucap Milka sembari terisak. "Gue udah sampai di pos 5, tapi gue liat kalian gak ada. Udah gue tungguin gak sampai-sampai. Akhirnya gue mutusin buat balik." "Kenapa, Mil? Mereka kenapa?" tanya Akmal sembari melihat gue, Nabil dan Vida yang terlihat payah. "Vida sama Nabil pingsan, Bang.
jawab Febri. Akmal pun kemudian melepaskan pelukan Milka, kemudian mendekati Nabil dan juga Vida, lalu membacakan doa sebotol air dan menyipratkannya ke mereka berdua. Sementara Yuda masih curiga dengan Akmal. Apakah ia benar Akmal temannya itu? Mengingat sikap anehnya selama di laut, hingga tiba-tiba ia menghilang dan kembali dengan keadaan sudah normal. Minum lang dikit aja, buat syarat, ucap Akmal sembari meminumkan botol itu kepada gua. Lu dari mana sih? Kenapa lu ninggalin kita? Lu gak kasihan sama Mbak Milka, Febri, dan lu lihat tuh Vida. Lu gak kasihan anak orang cuma pengen sampai di puncak aja, harus pingsan terus kayak gitu. Kali ini aja Mal, lu gak usah cari gara-gara sama mereka. Meskipun derajat kita lebih tinggi dari mereka, bagaimanapun kita hanya tamu di sini. Akhirnya keluh kesah gua tersampaikan juga. Iya, Lahu benar-benar mengajarkan gua kalau kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan mereka. Perjalanan menuju pos 5 dilanjuti setelah melewati drama dan debat yang cukup panjang. Vida dan Nabil pun sudah terlihat mulai membaik, meskipun masih sedikit linglung. Tapi kami harus segera sampai di pos 5 untuk mendirikan tenda, tempat di mana kami akan menghabiskan malam. Tak ada kata yang terucap selama perjalanan. Awan kelabu dan gerimis rintik-rintik mulai digantikan dengan sinar senja yang seakan melunakkan hati kami untuk saling introspeksi diri, meredakan ego masing-masing demi kelancaran sebuah perjalanan. Sesekali Vida menanyakan apa yang sedang terjadi kepada gua dan yang lainnya. Namun gua hanya bisa membalas dengan senyuman, menyuruhnya untuk terus berjalan. Sesampainya di pos 5, hari mulai berganti menjadi malam. Semua aktivitas pun kami hentikan, melepaskan beban keril di punggung ini dan duduk bersandar di sana. 15 menit sudah berlalu. Kami pun kembali bangkit untuk mencari tempat yang cocok untuk membangun tenda. Keadaan yang sudah gelap mengharuskan kami untuk menyalakan senter di saat membuat tenda. Dan setelah tenda jadi, kami mengeluarkan logistik dari carry, memasang kompor, memasak makanan dan juga air untuk keberlangsungan hidup kami. Mbak, kayaknya gue gak bisa bantuin ya. Badan gue dingin banget, ucap Vida sembari memasuki tenda tanpa persetujuan. Feb, lu liatin si Vida, gue takut dia kenapa-napa, ucap Akmal yang langsung disetujui oleh Febri. Ia pun menyusul Vida sembari membawakan segelas air hangat di tangannya. Dan tidak menunggu waktu lama, kami pun segera memulai acara masak-memasak. 7 bungkus mie instan, beras dan juga sayur-sayuran sudah kami siapkan. Dan di saat yang lain sibuk membuka bungkusan mie instan, gua hanya duduk di depan kompor sembari menunggu air mendidih untuk membuat kopi dan juga teh hangat. Suara pertemuan antara sendok dengan gelas terdengar begitu syahdu di telinga. Mereka pun yang tadinya sibuk dengan bungkusan mie instan, tiba-tiba mata mereka terfokus pada gua. Mereka terlihat terkejut saat melihat gua menyeduh kopi dan juga teh hangat untuk mereka. Gila, kesambat apa lu Lang? Yang bener aja lu bikinin minuman buat kita, ucap Yuda. Nggak usah GR lu, ini semua buat gua. Tinggal minum doang, susah bener lu. Sementara cacing-cacing di perut gua seakan menari dikala aroma mie bercampur bumbu mulai dipadukan. Gua yang sedari tadi hanya melihat acara memasak itu, tak sabar untuk segera memakannya. Panggilin Vida Gida Feb, kalau emang gak kuat lu bawain aja makanannya ke tenda, ucap Akmal yang dijawab anggukan oleh Febri. Dan tidak berselang lama, Febri kembali dengan Vida di belakangnya. Wajahnya yang pucat menandakan dirinya sedang kedinginan. Sini,
dekat kompor biar badan lo hangat. Ucap gua mempersilakannya duduk di samping gua yang sedang menunggu air panas untuk membuat kopi kloter kedua. Mau teh apa kopi? Biar gue bikinin. Teh aja deh, tapi jangan manis-manis ya, jawabnya mencoba tersenyum walaupun sulit. Cuma lau ya Yud, ucap Nabil penuh arti. Makan malam ini pun kembali menyatukan kami setelah beberapa waktu lalu sedikit renggang. Canda dan tawa kami bagikan kepada pendaki lain yang juga mendirikan tenda di pos 5 ini. Hingga malam semakin larut dan hanya menyisakan gua seorang di luar tenda. Tiba-tiba gua dikejutkan dengan Akmal yang duduk di samping gua. Refleks gua pun menjauh darinya karena teringat Akmal beberapa waktu lalu. Kenapa sih lu? Parno amat sama gua. Sejak kejadian tadi, gua harus waspada sama lu. Kalau tiba-tiba lu nyekek leher gua kan gak lucu. Namun di tengah pembicaraan kami berdua, Febri yang sepertinya belum tidur pun keluar dari tendanya. Lang, Bang, gua mau ngomong, ucap Febri. Kecemasan terlihat dari wajahnya. Lah, belum tidur lu? Tanya gua yang hanya dibalas gelengan kepala. Suasana pun hening sejenak. Sebenarnya gua udah gak tahan sama dinginnya malam di Laos waktu itu. Tapi entah kenapa, kayak ada dorongan untuk gue terus di luar. Kenapa? Tanya Akmal membuyarkan keheningan. Sebenarnya, tapi kalian jangan marah dan harus janji untuk tetap melanjutkan perjalanan ke puncak sana, ucap Febri masih dengan wajah cemasnya. Kenapa sih? Ada apa? Sebenarnya Vida lagi datang bulan. Ucapan Febri itu berhasil membuat gua terperanjat berdiri. Emosi, kesal semua menjadi satu. Sialan tuh anak, maksudnya apa coba? Kalau mau ke puncak mah gak gini caranya, ucap gua sembari berjalan mendekati tenda Vida. Namun ditahan oleh Febri. Lang, sini. Kalau udah sampai sini mau gimana lagi? Lu gak ingat perjuangan lu sebelum sampai sini? Diliatin semua penunggu Lau, ucap Akmal dengan santainya. Lu juga udah janji sama dia buat bawa dia ke puncak kan? Ucap Febri lagi. Di sini gue bener-bener udah kesel. Di satu sisi gue kasihan sama Vida, namun di sisi lainnya gue kecewa sama dia. Udah Feb, lu tidur sana, suruh Akmal. Iya bang, tapi gue minta sama kalian untuk berlaga biasa aja di depan Vida besok. Iya, sana tidur. Kini hanya menyisakan gua dengan Akmal. Gua yang udah kesel banget pun langsung berjalan memasuki tenda dan meninggalkan Akmal seorang diri. Enggak semua karena gua kan. Jadi semua teror di Lau bukan 100% salah gua, ucap Akmal yang semakin membuat gua emosi. Di sini gua udah bodoh amat. Apa yang bakal terjadi besok gue kagak pikirin. Saat itu gue cuma mau cepet-cepet tidur dan berharap besok akan lebih baik dari hari ini. Persetan lama setan alas. Kemudian di pagi harinya, udara dingin tiba-tiba menyerang tubuh gue yang udah terbungkus oleh sleeping bag. Terdengar saat itu orang-orang yang sedang sibuk dengan aktivitasnya di luar. Gua pun kagak langsung bangun. Rasa malas yang didukung udara dingin membuat gua berdiam diri sekitar 15 menit di dalam tenda, sembari mengayal sesuatu yang mustahil gua capai. Woi bangun Bil, udah jam berapa ini? Ucap gua membangunkan Nabi yang masih terlelap dengan tidurnya sebelum gua memutuskan untuk keluar tenda dengan penuh rasa malas. Di luar sana terlihat yang lainnya sedang melakukan kesibukannya masing-masing. Vida, Milka, dan Febri yang disibukkan dengan acara masak-memasaknya. Akmal yang sibuk dengan adukan kopinya. Dan Yuda yang sepertinya sedang sibuk menghayal seperti gua tadi.
Ngelamun baik lu nggak di mana-mana. Sapa gua kepada Yuda. Udah bangun lu. Nabil mana? Masih turu dia. Di sini juga terlihat beberapa pendaki lainnya yang mulai bangun, menyapa kami dengan wajah khas bangun tidur mereka. Suasana ini yang paling gue sukai kalau mendaki. Rasanya gue ingin lama-lama begini, meskipun sebentar lagi harus segera melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dan bangun tidur kalau nggak ngopi tuh rasanya seperti Upin tanpa Ipin. Segeralah gue menuju ke mereka yang sedang masak untuk mencari keberadaan si air hangat dan juga si kopi. Udah bangun lu? Sapa Vida dengan suara khasnya. Kenapa hidung lu? Sahut gua saat melihat hidungnya Vida diplester menggunakan oyo. Jangan mulai lu. Ini semalam gua gak bisa tidur gara-gara hidung gua kesumbat. Ucapnya dengan hidung merahnya. Lucu juga ya, hidung yang semulanya putih berubah menjadi merah. Membuat gua seakan melupakan kekecewaan gua kepada dirinya. Oh iya, kopi mana mbak? Tanya gua kepada Milka. Jangan ngopi dulu ih, lu belum sarapan. Nanti aja siangan, ini teh hangat aja. Sahut Vida sembari memberikan setengah gelas teh hangat di tangannya. Dan setelah kami sarapan, kami mulai bersiap-siap untuk kembali memulai perjalanan. Mempersiapkan apa yang harus dibawa dan apa yang harus ditinggal di dalam tenda. Setelah semua selesai, kami kembali berkumpul untuk berdoa sebelum mengawali perjalanan ini. Oke, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita hari ini, gue mau ngasih tahu kalau perjalanan kita kali ini akan dipimpin oleh Galang. Ucap Akmal tiba-tiba yang membuat gue terkejut. Maksud lu apa bang? Lu gak ikut kita ke puncak? Tanya Nabi. Bukan gitu, gue tetap ikut kok. Namun sekarang bukan gue leadernya, tapi Galang. Maksud lu gimana sih? Gue gak paham. Sahut gue. Gue rasa lu udah cukup buat jadi sweeper lah. Sekarang lu harus jadi leader. Gue percaya lu bisa bawa kita ke puncak. Tapi gue gak tahu jalan kan Bambang. Terus Febri lu anggap apa? Dia udah ke laut 3 kali. Dia bisa jadi navigator. Sambung Akmal. Dan terlihat Febri yang mengacungkan 3 jarinya ke arah gua, seakan memberikan dukungan untuk gua menjadi leader kali ini. Beneran nih? Tanya gua memastikan. Takutnya cuma prank. Mereka pun mengangguk, menaruh harapan ke gua. Harapan untuk gua membawa mereka ke puncak tertinggi. Dengan semangat yang menggebu-gebu, kami mulai perjalanan menuju puncak. Rombongan yang gue pimpin ini menjadi rombongan paling berisik di Laus waktu itu. Jadi kagak heran dah kalau Laus sedikit memberikan kelucuannya juga dalam pendakian kami. Dari pos 5 ke Gupak Menjangan sudah kami lewati tanpa adanya gangguan ataupun kelucuan dari laut. Dan tepat di pasar suara-suara gamelan mulai terdengar di telinga gua. Puncaknya ketika sosok dengan baju coklat sobek-sobek dan lusuh dengan wajah hancurnya menampakkan diri dari kejauhan. Sementara kabut tipis seakan memberikan pesan jika di pasar Dieng ini kami tak sendiri. Ada mereka yang juga ada di sini. Ada benar-benar kami jaga. Karena suasana di pasar Dieng ini benar-benar berbeda dengan yang lainnya. Singkatnya kami pun sampai di Argo Dalam. Di sini kami mampir ke warung Boir untuk sekedar beristirahat dan memutuskan untuk kembali mampir ketika turun nanti. Kami kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak. Vida yang selalu ngoceh membuat gue tersemangati. Berbeda dengan Akmal yang sedari tadi hanya dia. Dan sampai akhirnya, tepat di atap tertinggi tanah lau ini, Vida meneteskan air matanya dan memeluk gua dengan erat. Mungkin ini sudah ia tahan sejak lama dan baru ia keluarkan di sini, di puncak Hargo Dumila, atap tertinggi tanah lau ini.
Dan setelah puas menikmati indahnya puncak Hargodumilah, kami memutuskan untuk kembali turun pada pukul 10. Teriknya sinar mentari juga menjadi salah satu alasan untuk kami segera meninggalkan atap tertinggi Tanah Lau. Perlahan kaki kami mulai melangkah untuk meninggalkan puncak Hargodumilah. Puncak penuh emosional. Banyak air mata yang jatuh di atap tertinggi Tanah Lau ini. Mulai dari perpisahan, pernyataan Vida yang tak bisa gue tuliskan, dan 1 tahun kepergiannya. Seperti janji kami tadi, kami pun mampir ke warung Boyo untuk menenangkan pikiran dan mengisi perut dengan nasi pecel khas warung dengan julukan warung tertinggi ini. Tempat ini seakan menjadi rumah bagi para pendaki, karena setelah dari sini kami semua sadar bahwa puncak bukan tujuan utama bagi pendaki, namun kembali ke rumah adalah tujuan utamanya. Sekitar 45 menit kami beristirahat dan juga makan. Kami memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan turun. Pada perjalanan turun ini, gua masih menjadi leader. Gua masih mempunyai tanggung jawab untuk membawa tim kembali ke rumah dengan selamat. Pasar Dieng pun kembali menunjukkan kekocakannya, di mana seorang pendaki dengan jaket berwarna merah nampak berdiri di samping tempat kami akan menginjakan kaki. Kocaknya pendaki itu cuma gua yang melihat, yang lainnya tidak melihat apapun. "Mari mas," sapa gua kepada pendaki itu. "Istighfarlah," sahut Febri yang berada di belakang gua mengingatkan. Singkatnya di Gupak Menjangan, bukan mereka lagi yang memberikan kekocakan, melainkan alam, di mana cuaca yang tadinya cerah dan juga panas sekarang berubah menjadi mendung dan angin yang berhembus begitu kuat. Awan kelabu di langit sana membuat kami terburu-buru untuk segera sampai di pos 5, di mana tenda kami berdiri di sana. Kami pun terus melangkahkan kaki melawan angin yang seolah melawan kami dari arah berlawanan. Gerimis yang mulai jatuh pun membuat kaki berjalan semakin cepat. Ya, alam berhasil membuat gua ketar-ketir sewaktu itu. Entah kenapa, gua payah banget kalau berhadapan langsung dengan alam seperti ini. Hingga pada akhirnya, kami pun sampai di pos 5. Sesampainya di pos 5, kami pun langsung membereskan barang-barang sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Bismillah, kata itu menjadi bekal sebelum kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Namun sebuah keputusan yang salah menurut gua, di mana tak berselang lama setelah kami melalui perjalanan, hujan yang cukup lebat turun dengan santainya, tanpa mempedulikan kami manusia-manusia lemah yang hanya ingin kembali pulang ke rumah. "Kita pakai jas hujan dulu," ucap gua ketika hujan mulai datang. Hujan yang cukup lebat turun menambah beban kami untuk menuruni Gunung Lau ini. Trek yang licin karena hujan membuat kami harus ekstra berhati-hati. Gemuruhnya hujan pun menambah kekhawatiran di hati kami. Doa pun terus kami lantunkan. Sampai akhirnya perlahan hujan mulai mereda dengan sendirinya. "Kalian masih kuat kan?" tanya gua kepada Ti. "Aman lah," jawab mereka kompak. Kemudian saat hujan sudah benar-benar berhenti, namun masalah lain datang tanpa diminta, di mana kami tidak menemukan keberadaan dari pos 4. Selama ini kami sudah berjalan, namun pos 4 tidak terlihat batang hidungnya. Normalnya pendaki hanya memerlukan waktu 1 jam saja, tapi kami sudah berjalan lebih dari 2 jam. "Feb, lu yakin ini jalannya?" ucap gua yang pelan, supaya yang lainnya tidak mendengar pembicaraan gua dengan Febri. "Harusnya sih benar, gue yakin ini jalannya," jawabnya tak kalah pelan. "Ya udah, banyakin doa aja, Feb. Gue yakin bentar lagi sampai di pos 4.
ucap gua meyakinkan. Berhubung udah gak hujan, kita lepas dulu ya jas hujannya, ucap gua yang langsung diiyakan oleh yang lainnya. Setelah itu kami kembali melanjutkan perjalanan ini dengan harapan segera menemukan pos 4 ataupun bertemu dengan rombongan pendaki lainnya. Namun harapan itu masih belum dikabulkan. Lama kami berjalan, tak kunjung juga bertemu dengan pos 4. Sial, siapa sih ini yang nyembunyiin pos 4? Ucap gua dalam hati. Dan di tengah kepanikan ini, tiba-tiba gua dikejutkan dengan sosok nenek-nenek yang berdiri di sebelah jalur sekitar jarak 20 meter di depan gua. Gua pun terkejut bukan main, di mana sosok nenek itu hanya diam menunduk. Nenek itu berdiri di samping jalur dan menatap ke bawah jalur yang akan kami lalui. Tubuhnya membungkuk yang disangga oleh tongkat di tangannya. Seketika gue pun menghentikan langkah kaki. Gue berusaha untuk bersikap tenang supaya tim tidak panik. Kita istirahat dulu ya, ucap gue pada yang lainnya. Dan di saat kami beristirahat, Akmal yang bertugas sebagai sweeper pun langsung maju ke depan, kemudian menghampiri gue. Jangan berhenti buat berdoa lah. Gue percaya lu bisa bawa tim yang lu pimpin ini kembali pulang, ucap Akmal yang pelak. Gue pun hanya bisa menelan ludah. Dimana kalau Akmal udah ngomong kayak begini, pasti ada sesuatu yang kagak beres. Dan sekitar 15 menit kami beristirahat, gue pun kembali melihat ke arah dimana nenek tadi berdiri. Nenek itu sudah menghilang dan dapat menenangkan hati gue walau sebentar. Karena saat gue memutar kepala untuk mengajak tim kembali melanjutkan perjalanan ini, gue kembali melihat nenek itu. Namun di dalam hutan sana, cukup jauh dari jalur pendakian. Dan mengerikan, sosok nenek itu tersenyum ke arah gue dengan tatapan mata nyala. Setidaknya dia sudah jauh dari trek pendakian dan kami bisa kembali melanjutkan perjalanan ini. Ayo lanjut, udah jam berapa nih? Ajak gua yang langsung diiyakan sama yang lainnya. Kaki kami pun terus melangkah dengan harapan segera sampai di pos 4. Tanah yang licin karena hujan sesekali membuat kami hampir terpeleset. Kapan sampainya sini? Tanya Vida yang entah keberapa kalinya. Umurnya yang paling muda di antara kami membuatnya masih labil. Vida tidak dapat membaca situasi. Mulutnya selalu ceplas-ceplos mengikuti isi hati. Meski begitu, gua akuin dia cukup kuat untuk seorang wanita yang berjalan di trek licin seperti ini. Berbeda sekali dengan pertama kali ia mendaki, yang setiap menit selalu mengeluh. Kakak-kakakku, jujur aja lah, kita tersesat kan? Gue tahu kok, pendakian kita kali ini emang benar-benar gak logis. Masa iya tadi gue liat ular terbang di langit? Ucapnya yang menghentikan langkah kaki gue. Kita gak tersesat kok, sabar aja, sebentar lagi juga sampai, sahut Milka. Ular terbang? Orang main layangan kali itu. Yang bener aja ular terbang. Ikan terbang kali Indosiar. Sahut Nabi. Udah kita istirahat dulu deh, kalian kayaknya pada capek. Dan karena kondisi tim yang menurut gua kurang baik, gua pun memutuskan untuk kembali beristirahat, menenangkan pikiran sejenak sebelum kembali menghadapi kekocakan laut. Kemudian tercium wangi dupa yang seperti baru dibakar menusuk hidung gua sama rombongan. Suara gamelan pun juga terdengar di telinga kami. Ya, kali ini tidak hanya gua yang mendengar. Lanjutlah, ucap Akmal. Baru kali ini gue liat mukanya panik kayak gitu. Dia aja sampai panik, apalagi gua. Tanpa sepatah kata pun, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Seolah memang kami semua tidak nyaman dengan tempat di mana kami beristirahat ini. Suara anjing gunung menggonggong pun mengiringi perjalanan kami.
Entah apa yang terjadi saat itu. Yang jelas kepanikan terjadi pada tim kami. "Rapat-rapat," ucap gua kepada Barisa. Suara itu pun terdengar bersaut-sautan. Kami terus berjalan dan juga berjalan. Hingga suara anjing gunung yang menggonggong itu perlahan-lahan mulai menghilang. Tempo berjalan yang begitu cepat membuat kami ngos-ngosan. Kalau orang ngos-ngosan kan megang perut ya. Nah otomatis gue juga ikut ngeliat ke bawah. Dan saat gue ngeliat ke bawah, astagfirullahaladzim, terlihat darah berceceran di tanah. Nggak tahu dah itu darah apaan. Yuda yang juga melihatnya pun cuma memandangi gue. Nah pas Febri yang melihat, langsung dia teriak kenceng banget. Yang ngebuat semua rombongan tahu kalau ada ceceran darah di tanah ini. Astagfirullahaladzim, capek banget gua. Gua mau pulang. Gua kangen rumah, ucap Vida dengan tangisnya. Dan tanpa kami sadar, tangisan Vida ditemani oleh tertawanya si Mbak Kunku yang asik nongkrong di atas pohon berjarak 10 meter kami berdiri. Sundel bolong, kuntilanak itu. Wajahnya yang pucat membuat gue terkejut. Terlebih udah cukup lama gue kagak bertatap muka langsung dengannya. Vida yang menangis pun terpaksa kembali melanjutkan perjalanan ini. Dikarenakan takutnya darah itu berasal dari hewan yang dimangsa oleh anjing gunung yang menggonggong tadi. Takutnya si anjing itu masih ada di dekat sini. Namun di tengah perjalanan, teror kembali kami dapatkan, di mana suara dentuman yang cukup keras berhasil mengejutkan gua dan juga rombongan. Astagfirullahaladzim, ucap kami bersamaan. Suara itu pun seakan membuat mental Febri hancur. Keadaan rombongan benar-benar kacau. Para wanita pun menangis. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk gue berdiskusi sama Akmal. Di sini gue menghampiri si Akmal yang sedang waspada apabila anjing gunung itu tiba-tiba datang. Apa kita ada di tempat yang seharusnya bukan tempat kita, Bang? Belum. Gue minta sama lu lah, berdoa jangan sampai putus. Nabil dan Yuda pun ikut nimbrung, berdiskusi bagaimana nanti ke depannya, apa yang harus dilakukan. Dan kami memutuskan untuk makan terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan ini. Keril pun kembali kami bongkar. Kompor dan bahan-bahan makanan kami keluarkan untuk membuat menu makan siang. Para wanita pun terlihat sudah mulai membaik. Hati wanita memang lembut. Dan setelah selesai makan, keadaan kami perlahan mulai membaik. Ternyata makan juga sangat penting di saat-saat seperti ini. Kami pun kembali membereskan kompor dan bahan-bahan makanan yang masih tersisa, bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan mencari keberadaan pos 4. Tapi di saat kami ingin berdiri, tiba-tiba dari arah belakang kami terdapat seorang pendaki dengan jaket warna merah mendekati kami. Ia pun seperti terkejut saat melihat kami. Dagunya yang mengkerut, seperti ingin mengatakan sesuatu namun ditahan. Mas, sapa gua. Kalian-kalian ini pada mau kemana? Kita mau turun, Mas. Loh, kok kesini? Ya udah bareng aja, Mas, ucapnya yang tergesa-gesa sembari mengajak kami untuk mengikutinya. Wajah kami pun langsung terlihat berbinar. Akhirnya kami menemukan pendaki lainnya juga di sini. Itu artinya kami masih berada di alam semestinya kami berada. Dan setelah gue perhatiin lagi, ternyata pendaki ini adalah pendaki yang gue temui di Pasar Dieng tadi. Semua pakaian, topi dan kerilnya sama. Loh, masnya yang di Pasar Dieng tadi ya? Iya, Mas. Rombongan gua yang mendengarkan obrolan kami pun hanya menyimak. Tak ada rasa curiga di wajah mereka, melainkan wajah senang dan bersyukur
Akhirnya doa mereka terkabulkan. Masnya sendiri aja? Enggak, saya kesini sama teman-teman juga. Tapi mereka sudah turun duluan. Loh, masnya ditinggal? Pendaki ini pun hanya menganggukkan kepalanya, seperti menahan kesedihan yang teramat. Kurang asem banget mas temennya. Ya mau gimana lagi, sewaktu itu juga keadaannya genting. Kalau saya jadi teman masnya nih, saya nggak akan ninggalin teman saya apapun yang terjadi. Iya saya tahu, sampean dan rombongan orang baik. Makanya saya di sini. Sebuah obrolan yang penuh arti. Namun pada sewaktu itu gue terlalu terbawa suasana, sehingga tak bisa menyaring makna dalam setiap ucapan pendaki itu. Sosok pendaki itu lebih banyak dia dan fokus pada trek pendaki. Ia pun berjalan di depan kami seakan menunjukkan sebuah jalan. Sementara gerimis rintik-rintik kembali hadir menemani setiap langkah kami. Suara burung-burung yang berkicau riang terdengar di telinga kami, yang dimana kami baru sadar kalau tak ada suara binatang lain selain anjing gunung selama perjalanan tadi. Mas, saya sampai di sini aja yang nganternya, ucap sosok pendaki itu dengan senyumnya. Loh, kenapa mas? Itu teman-teman saya nungguin, ucapnya sembari menunjuk ke arah belakang. Oh iya mas, ucap gua entah bagaimana ceritanya. Entah gua lagi halu atau gua dihipnotis. Secara sadar gak sadar, gua ngucapin kata-kata itu yang jelas-jelas. Pendaki itu tadi bilang kalau teman-temannya sudah turun. Nanti masnya tinggal ngikutin jalur aja, ucapnya sembari berlalu meninggalkan kami. Terima kasih mas, ucap kami bersamaan. Kami seperti orang linglung, nurut aja sama perkataan sosok pendaki itu. Kami pun berjalan sesuai ucapannya. Hingga tanpa gue sadari, kami semua sudah sampai di pos 4. Pos yang kami cari-cari keberadaannya. Alhamdulillah ya Allah. Kami semua bersyukur. Tangis haru pun tumpah ruah di area ini. Pendaki tadi perginya kemana? Gue mau ngucapin terima kasih lagi, ucap Vida dengan mata yang berkaca-kaca. Dia tidak pergi. Dia akan selalu di sini menjaga pendaki lainnya, ucap Akmal. Seperti dejavu, gue pernah dengar kata-kata itu. Lahu tidak pernah berubah ya. Lahu selalu memberikan kejutannya, sambung Milka sembari menatap langit laut. Apa sih? Tanya Vida. Dia pendaki yang telah lama pergi, sahut Yuda lirik. Doa terbaik untukmu kawan. Terima kasih sudah mengantarkan kami pulang, sambung Nabil dengan kepala yang menunduk. Tanahmu memang penuh akan misteri. Sebuah kebanggaan bagiku bisa menginjakan kaki di tanahmu, sahut gua masih tak percaya bahwa pendaki yang mengantarkan kami turun tadi adalah pendaki yang telah tiada. Buliran air mata pun mulai menetes dari mata Vida. Ia terlihat begitu syok setelah mengetahui tentang pendaki tadi. Kemudian setelah beristirahat sebentar di pos 4 ini, kami pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Perjalanan turun dari pos 4 menuju base camp ini tak ada kendala yang berarti, alias perjalanan turun kami mulus tanpa gangguan-gangguan lagi. Ya, inilah laut, gunung dengan sejuta misteri di dalamnya.